Dengan kita memahami Al-Quran secara baik dan benar, otomatis maka tugas kita yang berikutnya adalah mengamalkan Al-Quran juga bisa dilakukan secara baik dan benar. Apa itu nonton film sangat cerah, ya? Atau kita sebagai aktivis itu ada cerita tentang bagaimana Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un. Itu berulang-ulang sampai santrinya usah. Makanya itu sudah hafal ini surat. Kenapa tidak dipindah ke surat berikutnya? Maka saya akan memindahkan ke surat berikutnya kalau kamu sudah mengamalkan surat Al-Ma'un ini. Ya kan? Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak memberi makan terhadap orang miskin. Itu setelah santrinya Kiai Dahlan mengamalkan surat Al-Ma'un itu dengan membagi-bagikan makanan kepada orang yang pinggir jalan, anak-anak yang jalanan itu dimandikan, disuruh sekolah, disantuni, ya, sehingga melahirkan yang penolong kesengsaraan umum, ya. Sekarang namanya PKU ya Pak ya. Dari situ kemudian Kiai Dahlan baru meninggalkan surat itu. Jadi artinya apa? Bahwa yang kita pelajari itu tidak hanya sekedar cukup dipelajari, tapi dipahami, dan yang paling penting apa? Diamalkan. Diamalkan baik dalam kehidupan diri, dalam kehidupan keluarga, dan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya dulu waktu bulan Ramadan tahun 91, saya waktu kuliah di Jogja. Saya ikut pengajiannya Pak Air Mahmudin. Pak Air bertanya, Pak, Yun Sewu, menawi kula badhe ngertos tiyang niku Muhammadiyah napa mboten? Carane harus pundi? Tanya-tanya sederhana. Ya kan? Apa jawabannya? Oh, gampang. Gampang niku Pak. Tapi mawon kami tandani ben coba. Jadi boten niku Pak, boten menunjukkan MBM itu boten nggih, kan? Apa boten tercatat sebagai pengurus? Boten. Sing paling penting niku take mawon kali tandani. Dan maksudnya itu Pak, kalau menurut tetangganya orang itu baik, rajin ke masjid, jamaah di musola, tadarusan, kalau ada orang sakit dia besuk, kalau ada orang meninggal dia takziah, kalau ada orang yang itu mau biasa dia itu orang itu kata Pak Air. Gampang kan Pak? Coba. Ini pertanyaan itu di tahun 91. Sekarang sudah 2013. Coba ya. Ini kan bukan. Jadi bukan kemudian orang yang istilahnya eksklusif, tidak mau kenal dengan tetangga, tidak mau bergaul. Mohon maaf, saudara-saudara kita, orang-orang yang terlibat kasus terorisme, kalau kita tetangga dengan tetangganya nggak kenal Pak. Iya kan? Ya, kalau dia baik, ya kan? Pasti dia kenal dengan tetangganya. Nah kalau kemudian dia tidak kenal, makanya itu. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka alhamdulillah wa billahi fal yukrim itu apa namanya, dia menghormati tetangga. Jadi ini sederhana menurut saya. Ilmu dari Pak Air Mahmudin ini enteng-entengan bahasanya. Pesan yang sederhana. Pak Air, kalau saya mau berinfak 500 rupiah, apakah masih diterima? Karena itu ya Pak ya.
ya Bapak. Ya surga itu orang surga ya cangkulin gitu loh. Semahus. Ya. Baca itu baca di apa baca itu di amwali wa anfusihim. Di amwal dengan harta wa anfus dengan jiwa. Kalau kita mau berjihad. Nah, jadi inilah sekalian. Jadi bagaimana yang paling penting kita mengamalkan. Nah, dengan saya tadi yang pengusaha itu 4% saya dapat 17 tapi Bapak Ibu tahu dia menyelamatkan perusahaannya. Dia selamatkan perusahaannya. Orang itu pernah saya ajak ke sini sebenarnya ke kawasan Tegal itu. Dia selamatkan perusahaannya. Kemudian perusahaan selamat. Dia berikan THR kepada karyawannya. Dia tunjukkan SMS dari karyawannya itu. Ibu terima kasih saya sudah beri THR tawaran. Saya tidak menyangka sebuah rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Yang kalau masalah kan bayar suku min haitsu la yahtasib. Orang apa Tuhan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Saya bilang, Bu, Ibu dapat 17 laporan, tapi Ibu sudah mengamalkan sisanya. Itu sudah luar biasa. Dia nanti bagaimana mengamalkannya itu dalam kehidupan diri kita, dalam kehidupan keluarga kita. Saya pernah ikut pelatihan sholat khusyuk yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim. Itu bisa dapat ilmu menurut saya penting ini bagi saya. Apa makna simbolis wudhu itu dimulai dari mencuci tangan. Saya baru dapat kemarin kalinya setelah umur saya 40 tahun. Selama ini kita cuci tangan aja. Wudhu ya tangan, maksudnya apa kita nggak ngerti. Nah setelah itu saya diterangkan oleh Ketua Abu Sukaca, Ketua Majelis Taklim. Saya dari senang. Mengapa diawali dengan cuci tangan? Karena tangan yang kita cuci itu akan kita pakai untuk membasuh muka, ya, telinga, ini kan, kemudian kepala sampai kepada kaki. Bayangkan kalau tangan yang akan kita gunakan untuk berwudu itu kotor, bau, ya, tentu muka kita, telinga, hidung dan sebagainya juga akan ikut kotor. Itu maknanya apa? Bahwa segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri, tidak binafsi, gitu lah kata-kata. Mulai dari diri sendiri. Nah kalau orang dalam keluarganya sudah baik, sampai dia saya bilang Bapak, sampai baik ya, sampai Bapak saya Bapak. Kalau saya baik, kalau orang itu pribadinya sudah baik, maka otomatis keluarganya juga akan baik, masyarakatnya juga akan baik. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, itu kan karena sebelumnya beliau sudah mendapatkan predikat al-amin. Bapak Ibu masih ingat kan ketika dalam sebuah sejarah diceritakan siapa orang yang akan meletakkan batu hajar aswad yang itu, maka disitu kesepakatan yang datang pertama kali ke Ka'bah, ya kan? Nah, para kabilah semuanya. Orang yang pertama kali datang ke Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kan